Maka li'an ini ya yang memisahkannya adalah seorang hakim. Bukan ketua masjid, bukan ustaz dan yang lainnya, tapi yang memisahkannya ini adalah hakim. Itu keputusan hakim. Ya. Maka tidak berhak yang memisahkannya ini kecuali seorang qadhi, seorang hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fiqhul usrah, fikih keluarga yang diambil dari kitab Bulughul Maram. Kita pada pertemuan sebelumnya sampai pada pembahasan al-ila, ya. Kita masuk sekarang pada pembahasan ad-dihar. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rajulan dhahara min imra'atihi thumma waqa'a 'alayha fa'ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala inni waqa'tu 'alayha qabla an ukaffir. قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. رواه الأربعة وصححه الترمذي ورجح النسائي إرساله. وروى البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه كفر ولا تعد. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki mendihar istrinya. Lantas dia gauli. Selanjutnya dia menghadap Rasulullah SAW seraya mengadu, aku telah mendihar istriku, kemudian aku gauli sebelum aku menunaikan kafarahnya. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, jangan dekati istrimu hingga kamu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i merajihkan sanadnya adalah sanad yang mursal. Dalam riwayat Al-Bazzar melalui jalur lain dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu ada tambahan, tunaikanlah kafarahnya dan jangan kamu ulangi lagi. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas ya tentang permasalahan dihar ini, kita ingin menjelaskan pertama sanad hadis ini. Hadis ini terjadi perselisihan di dalam sanadnya. Hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Al-Hakam Ibni Aban. Jadi hadis ini berporos pada seorang rawi yang bernama Al-Hakam Ibni Aban. Hakam bin Aban ini terjadi perselisihan di antara murid-muridnya. Di antara muridnya seperti Gundar dan Fadl ibn Musa, ketika meriwayatkan hadis ini dari Hakam ibn Aban, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, dari Nabi SAW, sanadnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Maka ini disebut dengan hadis yang mausul, hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi SAW.
Adapun riwayat murid Hakam Ibn Abban yang lain seperti Sufyan Ibn Uyainah, Ismail Ibn Ulayyah, Mu'tamir Ibn Sulaiman, Abdul Razzaq, 4 murid beliau ini ketika meriwayatkan dari Hakam Ibn Abban, beliau meriwayatkan dari Hakam Ibn Abban dari Ikrimah, kemudian tidak menyebutkan Ibnu Abbas antara Ikrimah dengan Nabi. Jadi Ikrimah langsung menisbatkan cerita ini kepada Nabi SAW, tidak menyebutkan sahabat yang mulia Abdullah Ibni Abbas. Sedangkan Ikrimah ada seorang tabi'in. Tabi'in itu mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Maka kalau ada hadis semacam ini, hadis ini disebut dengan hadis yang mursal, yaitu seorang tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi SAW, sehingga terjadi khilaf di dalam sanad hadis ini. Satu rawi meriwayatkan secara mausul, yang lain meriwayatkan secara mursal. Maka yang mana yang benar di antara khilaf ini? Yang benar adalah riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal. Kenapa? Karena rawinya lebih banyak yang meriwayatkan. Kemudian di situ ada Imam Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini orang yang paling kuat kalau dia meriwayatkan hadis dari Ma'mar. Sedangkan hadis ini datang dari Ma'mar, ya, datang dari Ma'mar. Sehingga riwayat yang benar adalah riwayat yang mursal, ya. Sehingga hadis ini sebetulnya hadis yang lemah. Tetapi secara umum hadis ini hadis yang sahih. Secara umum hadis dzihar ini adalah hadis yang sahih karena tertera di dalam sahihain, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, peristiwa kata Aisyah, saya mendengar Nabi SAW perkataan Khawlah dengan Nabi SAW, sebagainya lagi saya tidak mendengar. Ya. Hadis ini berbicara tentang masalah zihar. Zihar itu, ya, pertama kali, ya, zihar ini terjadi di dalam Islam. Sebelumnya telah terjadi pada masa jahiliyah. Pada masa jahiliyah, ya, zihar ini sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Pernah suatu hari ada seorang sahabat yang bernama Aus ibn Samit. Dia bertengkar hebat dengan istrinya Khawlah binti Sa'labah. Ya, Aus ibn Samit, beliau bertengkar hebat dengan istrinya Khawlah binti Sa'labah. Sehingga Aus ibn Samit ini, ya, tidak bisa menjawab apa yang dikatakan oleh Khawlah. Ya, terjadi perdebatan, Aus tidak bisa menjawab. Kemudian laki-laki, seperti mana sering saya katakan, puncak terakhir dia mengatakan apa? Engkau saya talak. Ya, akhir perkataan seorang laki-laki. Maka Aus ini pun juga berkata demikian kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kata Aus ini, wahai Khawlah, engkau bagaikan punggung ibuku. Engkau bagaikan punggung ibuku. Kenapa dia bagaikan punggung ibuku? Karena zihar itu diambil dari kata punggung. Dhahr itu artinya punggung. Karena punggung ini sesuatu yang sering diduduki oleh orang dalam berkendaraan. Kalau orang naik onta, naik apa, maka dia mendudukinya adalah punggungnya. Maka ini permisalan pengharaman, ya, permisalan pengharaman. Maka Aus itu pun keluar. Setelah dia berkata demikian, dia keluar, ya. Tidak berapa lama dia menyesal mengatakan demikian. Kemudian dia ingin kembali lagi dan menyentuh istrinya. Kata Khawlah, jangan engkau mendekat, ya. Qad qulta ma qulta, engkau sudah mengatakan apa yang telah engkau katakan. Saya tidak akan biarkan engkau menyentuhku sampai aku datang kepada Nabi SAW. Akhirnya pun Khawlah pun pergi dia ke Nabi SAW. Kemudian, ya, Khawlah pun bertanya tentang Nabi, tentang masalah ini. Kemudian kata Nabi SAW, saya tidak melihat apa yang dikatakan oleh Aus kecuali telah haram atas engkau. Kemudian kata Khawlah, ya Rasulullah, ma dzakara talaq. Dia tidak menyebutkan tolak, dia sekedar menyebutkan saya bagaikan punggung ibunya. Tak, kata Nabi SAW, saya melihat itu sesuatu yang diharamkan atas engkau. Kemudian Khawlah pun mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya
suamiku ini adalah bapak dari anak-anakku. Ya, suamiku ini adalah orang yang tua. Dia menyebutkan kebaikan suaminya. Seperti itu seorang wanita, kalau dia mau ingin kembali kepada suaminya, pasti dia sebutkan kebaikannya. Ya, jadi wanita itu kalau dia marah kemudian ingin kembali kepada suaminya, dia akan menyebutkan kebaikan. Ingat dia kebaikan suaminya. Sebelumnya lupa. Ya, ya. Tapi pas dia kembali, dia akan ingat ya kebaikan suaminya. Maka Khawlah pun menyebutkan kebaikan suaminya. Dia adalah ya tulang punggung terus untuk menarik simpati Nabi SAW. Tapi Nabi tidak, kata Nabi, saya tidak melihat kecuali sesuatu yang telah diharamkan atas engkau. Kemudian kata Khawlah, inni la ashku ilallah. Kalau begitu saya mengadu kepada Allah. Saya serahkan urusan saya kepada Allah. Sebagian riwayat Khawlah berdoa, walaupun riwayat yang saya sebutkan ini tidak terlepas dari semuanya kelemahan. Ini semuanya terlepas, semuanya riwayatnya cacat semua. Ya, riwayatnya cacat semua, tetapi dalam bab dalam cerita tidak menyempurnakan kisah ya. Tidak ada masalah ya, karena tidak diambil situ hukum syar'i. Maka Khawlah pun berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika di sela-sela dia berdoa ya, maka Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat di dalam surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurkuma innallaha sami'un basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah mendengar perdebatan engkau dengan seorang wanita yang mana dia mengeluhkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah turunkan hukum-hukum yang berkaitan tentang dihar, yang intinya kata Allah, walladzina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabati min qabli an yatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih wa tilka hududullah walil kafirin 'adzabun alim. Yang artinya kata Allah, adapun orang yang mendihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak puasa, wajib atasnya memberikan makan 60 orang fakir miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Maka ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa Khawlah tersebut. Maka zihar ini ya telah ditetapkan dari Al-Qur'anul Karim dan juga dari hadis Nabi sallam, keumuman hadis Aisyah. Kata Aisyah ketika turun ayat ini, sesungguhnya Maha Suci Allah yang luasnya pendengarannya. Kata Aisyah, saya mendengar Khawlah itu berbicara, pembicaraan Khawlah dengan Nabi. Kadang-kadang saya tidak mendengar, karena Aisyah memperdengarkan di belakang sitar, di belakang hijab. Kadang-kadang suara Khawlah itu sampai ke telinga saya, kadang-kadang tidak sampai. Kata Aisyah, Maha Suci Allah yang mendengar perdebatan Nabi SAW dengan Khawlah dari langit yang 7. Allah maha mendengar. Maka zihar ini adalah ungkapan ya seorang suami kepada istrinya. Dia mengatakan, anti ka dhahri ummi. Engkau bagaikan punggung ibuku. Maka hukum zihar ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Seseorang suami mengatakan demikian. Ya, itu diharamkan di dalam Islam. Ya, seseorang mengatakan anti ka dhahri ummi. Engkau bagaikan punggung ibuku. Maka kalau ada seorang suami mengatakan demikian, ya, maka dia harus membayar kafaratu adz-dzihar. Dia harus membayar kafaratu adz-dzihar kalau seandainya dia ingin mempergauli istrinya. Terus bagaimana Ustaz? Apakah semua perkataan dzihar itu hanya perkataannya engkau bagikan punggung ibuku? Tidak, semua perkataan.
yang mengandung unsur bahwasanya dia mengharamkan untuk istrinya untuk digauli, maka itu mengandung unsur zihar. Ya. Kalau dia katakan kamu bagaikan punggung bapakku, zihar apa tidak? Tidak zihar. Tidak zihar. Ya, dia katakan engkau bagaikan punggung bapakku. Ini tidak zihar. Ya, karena aslan ya tidak ada kaitannya ya dengan bapak. Tapi kalau dia katakan engkau bagaikan punggung ibuku, engkau bagaikan punggung saudariku, ya, maka ini adalah zihar. Dan zihar ini harus disertai niat untuk dia tidak menggauli. Kalau sekedar dia mengatakan memisalkan istrinya dengan saudarinya, wajah Ika mirip wajah di sana kok. Ini bukan zihar. Ini bukan zihar. Kenapa? Karena dia memisalkan, bukan untuk untuk mengharamkan dirinya menggauli istrinya, tidak. Tetapi zihar ini, ungkapan semacam ini, dia ingin mengharamkan dirinya menyentuh istrinya. Sehingga dia memisahkan demikian. Tapi kalau tidak ada niat semacam itu, maka tidak berlaku hukum zihar. Ya. Karena kalau semacam itu, maka banyak zihar yang terjadi pada kita ini. Sedikit-dikit ading memanggil, ya, yang ya kadang-kadang kakak, ya macam-macam, ya yang istri manggil abang dan seterusnya. Ya, tetapi zihar ini harus disertai niat dia mengharamkan istrinya digauli karena dia memisalkan seperti orang-orang yang diharamkan atasnya. Siapapun orang yang diharamkan, baik itu saudara sesusuan, ya saudarinya, bibinya, khalahnya, maka itu semuanya berlaku hukum zihar. Baik. Ustaz, kalau ada suami mengatakan demikian, apakah dia boleh menyentuh istrinya? Maka jawabannya tidak boleh kalau ingin menggauli. Tapi kalau dia peluk istrinya, dia mencium istrinya, dia katakan demikian, engkau bagaikan punggung ibuku, dia melihat tapi dia tidak ingin dia gauli, tapi dia cium, dia peluk, berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Karena yang diharamkan ini adalah mempergauli. Zihar ini diharamkan adalah untuk mempergauli. Tapi kalau sekedar dia ingin memeluk, mencium, menyentuh, tidak diharamkan. Ya. Kemudian kalau dia ingin ya mempergauli istrinya, dia menyesal, ya, dan seperti itu laki-laki, ya, setelah emosi 5 menit menyesal, kadang-kadang menangis setelah itu, maka apa yang harus dilakukan oleh kaum pria ketika dia mengatakan demikian kepada istrinya? Maka dia harus membayar kafaratu zihar. Apa itu kafaratu zihar? Allah sebutkan di dalam Al-Quran dengan 3 urutan. Ya. Pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus membebaskan budak. Dia harus membebaskan budak. Budak apa yang dimaksud? Terjadi khilaf kalangan para ulama. Apakah budaknya muslim ataukah boleh yang tidak muslim? Maka yang benar budak yang dimaksudkan di sini adalah budak yang muslim. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat kafaratul qatl, kafarah orang membunuh. Ya, budaknya adalah budak mukminah, budak yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seandainya tidak dapat budak, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka kalau seandainya ya dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak sanggup ini karena betul-betul ada udzur syar'i, bukan karena pengoler. Bukan karena dia malas, tapi betul-betul ada udzur syar'i, dia tidak bisa berpuasa. Semacam orang yang sudah tua, uzur, semacam orangnya misalnya ada penahanan hawa nafsunya, ya, dia tidak bisa ya menahan lebih dari itu misalnya, maka ini atau orang-orang yang memiliki keterbatasan berpuasa, ada penyakit dan seterusnya. Maka kalau betul-betul tidak mampu, maka dia berpindah kepada tingkatan berikutnya adalah memberikan makan 60 orang fakir miskin. Maka memberikan makan ke 60 orang fakir miskin. Boleh dikasihkan ya untuk 1 orang dan 60 kali makan, dan boleh pula dikasihkan dengan banyak
banyak orang. Ya, yang intinya adalah memberikan makan ke 60 orang fakir miskin. Kalau seandainya sudah dikasih makan ke 60 orang fakir miskin, maka dia saat itu boleh dia mempergauli istrinya. Kalau sebelum itu maka tidak boleh. Berdosa dia mempergauli istrinya. Kemudian di hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, ya, bahwasanya hendaknya seorang itu dalam perkara agama tidak boleh malu dalam mencari kebenaran. Ya, kalau Anda bertanya, ya, mungkin itu permasalahan yang khusus, permasalahan yang sangat sensitif, sangat pribadi, tetapi Anda butuh jawaban, maka tanyakan, ya, dengan privat, dengan secara pribadi sama ustadznya, secara khusus sama ustadznya. Jangan sampai Anda salah melangkah, ya. Karena kadang-kadang sebagian orang itu sukanya bertanya kepada Syekh Google. Ya, bertanya pada Syekh Google, cari aja di Google ada jawabannya. Atau cari di YouFit misalnya, atau dicari di mana misalnya. Tidak demikian, berbeda antara yang Anda baca, ya, dan antara yang ditulis oleh seorang ustadz tersebut belum tentu sama dengan permasalahan Anda. Karena permasalahan itu, ya, kadang-kadang apa yang diutarakan di tulisan itu tidak mesti sama dengan menjawab pertanyaan, walaupun mungkin kasusnya sama, tapi bisa jadi jawabannya berbeda. Maka tetap seseorang itu dia bertanya, ya, bertanya dengan ustadz. Selama ada ustadz itu, tanyakan ke beliau. Ya, beliau pakar dalam bidang ini, tanyakan ke beliau. Ustadz ini pakar dalam bidang ini, tanyakan ke beliau, ya. Karena, ya, banyak permasalahan agama itu kadang-kadang, ya, kita tahu jawabannya, ya, berbeda dengan apa yang ditulis sering di makalah dan di tulisan, dan tidak semua tulisan itu juga benar, ya, dan tidak juga, semua tulisan itu juga bisa menjawab permasalahan Anda. Intinya seseorang jangan malu dia bertanya tentang perkara agama. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wan Salamah ibni Sakhar qal dakhala Ramadan fa khiftu an usiba imra'ati fa dhahartu minha fankashafa li minha shay'un laylatan fa waqa'tu 'alayha fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harir raqabah fa qultu ma amlik illa raqabati qal fasum shahrayn mutatabi'ain qultu wa hal asabtu alladhi asabtu illa min as-siyam qal at'im faraqa min tamrin 60 miskina akhrajahu Ahmad wal arba illa an-Nasa'i wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud. Dari Salamah bin Sakhar, beliau mengatakan ketika masuk bulan Ramadan maka muncul kekhawatiran kepadaku, kata beliau, kalau tak aku ini mempergauli istriku di siang hari Ramadan. Saking takutnya aku, kata beliau, maka aku zihar istriku. Ya. Sehingga pada suatu malam, kata beliau, terlihat olehku sebahagian tubuh istriku yang tersingkap. Hingga aku pun tergoda dan menggaulinya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda kepadaku, kata Salamah ibn Sakhar, merdekakanlah seorang hamba. Aku katakan, wahai Rasulullah, aku tidak punya apa-apa selain hamba sahayaku, budakku ini saja. Kalau dibebaskan sudah aku tidak memiliki harta yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, kalau begitu berpuasalah dua bulan berturut-turut. Kemudian Salamah ibn Sakhar mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada diriku ini karena puasa? Ya, aku takut karena puasa Ramadan, pergauli istri aku zihar. Biar aku tidak menggaulinya. Disuruh puasa lagi 2 bulan berturut-turut gimana? Iya. Iya. Kemudian Nabi pun bersabda, jika demikian, kata Nabi SAW, berilah makan 60 orang fakir miskin dengan satu farak, satu keranjang kurma. Satu farak keranjang kurma itu kurang lebih sekitar 1 sok. Ya, satu sok, atau ukuran kita sekarang ini 2,5 kilo. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah kecuali Nasa'i. Serta disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Jarud. Pertama, hadis ini kalau kita lihat sanadnya lemah. Kenapa lemah? Karena terdapat 2 cacat di dalam hadis ini. Pertama, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad ibnu Ishaq. Yes, dia ada seorang rawi yang mudallis, meriwayatkan dalam hadis ini secara an pakai an, maka tidak boleh.
Kemudian yang kedua, di dalam sanadnya juga terputus, ya. Di sini Salamah ibn Sakhar, murid beliau bernama Sulaiman ibn Yasar. Ya, Sulaiman ibn Yasar di sini meriwayatkan dari seorang sahabat Salamah ibn Sakhar. Padahal Sulaiman ibn Yasar tidak pernah mendengar hadis dari Salamah ibn Sakhar. Beliau tidak pernah mendengar hadis dari Salamah ibn Sakhar, sahabat yang mulia ini. Sehingga para ulama menghukumi hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Tetapi apa yang terkandung di dalam hadis ini, ya, terkandung pula di dalam ayat suci Al-Qur'an yang ulun bacakan tadi. Tetapi di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah, bolehkah seorang suami itu mempergauli istrinya di saat dia sedang puasa? Ketika dia ingin mengqadha, membayar kafaratul dzihar, kemudian dia ingin menggauli istrinya karena 2 bulan ini laus benar. Iya, maka boleh tidak dia menggauli istrinya? Tentu kalau di siang hari batal puasanya. Tapi bagaimana di malam hari? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang rajih kata para ulama, maka boleh. Di saat dia membayar kafaratul dzihar, di malam hari dia mempergauli istrinya, maka tidak mengapa. Tetapi sebelum dia membayar kafarah tersebut, sebelum dia berpuasa, maka tidak boleh dia gauli. Tapi di tengah-tengah dia bayar kafarah puasa, maka kata para ulama boleh dia menggauli. Ya, boleh dia menggauli. Kemudian yang kedua, ya, permasalahan yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama di dalam hadis ini adalah masalah bagaimana, ya, apa yang dimaksudkan dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Maksudnya 2 bulan berturut-turut berpuasa, maksudnya adalah tidak terputus puasanya satu dengan yang lainnya. Continue 2 bulan berturut-turut, kecuali terpisahkan dengan puasa Ramadan. Kalau terpisahkan dengan puasa Ramadan, misalnya dia berpuasa terdapat bulan Ramadan, tidak ada masalah. Terpisah dengan bulan Ramadan, maka tidak ada masalah. Maka dilanjutkan puasa dia. Yang kedua, atau terpisah dengan hari-hari dia tidak boleh berpuasa, seperti hari tasyrik sekarang, seperti hari raya Id, ya, bertepatan, maka boleh dia tidak berpuasa. Atau dia ada udzur syar'i, seperti apa? Sakit misalnya. Ketika berpuasa, qadarullah sudah 1 bulan, ya, dia tidak menyentuh istrinya, stres itu kemudian sakit. Ya, akhirnya, ya, tidak bisa berpuasa. Maka kalau ada udzur syar'i seperti sakit semacam ini, maka diperbolehkan dia membatalkan puasanya, kemudian dilanjutkan. Atau, ya, beliau dalam kondisi safar. Ya, selama ada udzur syar'i yang membolehkan dia berbuka, maka tidak perlu dibatalkan dari awal. Maka dilanjutkan. Tetapi kalau tidak ada udzur syar'i, maka batal. Ya, maka diulang lagi dari awal 2 bulan berturut-turut. Kemudian di hadis ini juga disebutkan dengan memberikan makan 60 orang fakir miskin, dan ini juga terkandung di dalam ayat. Taib, Ustaz, apa hukumnya? Saya menggauli istri saya, tapi membagikan ini belum tentu, hanya dibagikan ke 30 orang fakir miskin. Sudah kada tahan lagi, sidin akhirnya menggauli istrinya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa enggak boleh? Tadi di puasa boleh, kenapa ini kada boleh? Maka ini berbeda antara masalah puasa dengan masalah seseorang memberikan makan. Karena memberikan makan ini cuma sebentar. Sehari selesai urusannya. Berbeda dengan masalah puasa. Puasa 2 bulan berturut-turut. Sehingga para ulama memberikan rukhsah di dalam masalah puasa, tidak memberikan rukhsah di dalam masalah orang dalam memberikan makan kepada orang fakir miskin. Maka tidak boleh dia gauli sampai dia selesai memberikan makan ke 60 orang fakir miskin. Apakah ada ukurannya? Beras, makanan yang dikasihkan. Para ulama menjelaskan bahwasanya berdasarkan hadis ini, sebagian ahli ilm, hadis ini lemah, tadi kita jelaskan, mereka mengatakan 1 orang fakir miskin itu minimal 1 sok. 2 kilo setengah dari makanan pokok. Tetapi sebetulnya karena hadisnya ini lemah, maka ini dikembalikan kepada asal it'am, kepada asal memberikan makan.
Selama makanan itu mengenyangkan, memberikan makan itu mengenyangkan, seperti kita makan biasa, maka itu sudah cukup. Bisa Anda undang 60 orang fakir miskin ke rumah Anda, makan di rumah Anda, maka itu sudah cukup. Atau Anda bagikan ke 60 orang fakir miskin. Yang penting makanannya mengenyangkan, nasi, ada iwaknya misalnya, ya, ada iwaknya intalo sebiji bukan seperapat misalnya. Ya, atau iwak nasi kuning, iwak haruan misalnya. Maka makanan yang mengenyangkan. Tidak makanan yang tidak mengenyangkan. Maka itu sudah cukup. Berapa kali dikasih makan? Sekali saja. Satu kali ngasih makan cukup. Taib. Saya kira cukup permasalahan tentang masalah zihar. Kita lanjut kepada bab yang berikutnya, babul li'an. Bab tentang melaknat. Ya, tentang melaknat. Ya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala sa'ala fulan faqala ya Rasulullah ara'aita anna law wajada ahaduna imra'atahu ala fahishatin kayfa yasna' in takallama bi amrin 'azim wa in sakata ala mithli dhalik falam yujibhu falamma kana ba'da dhalik atah فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعث بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبون فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله ثم سن بالمرأة ثم فرق بينهما رواه Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan ada seseorang sahabat datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang mendapati istrinya sedang berbuat zina? Apa yang harus dia lakukan? Apabila dia angkat berbicara, berarti dia telah berbicara tentang kasus yang berat. Apabila dia katakan istrinya berzina, sedangkan dia tidak punya saksi, maka dia dituduh nanti menuduh wanita mukminah berzina. Maka kalau dia berbicara kasus yang berat. Dan apabila dia diam, berarti dia mendiamkan perbuatan zina. Kemudian Nabi pun tidak menanggapi pertanyaan itu, dibiarkan oleh Nabi, tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Keesokan harinya sahabat ini datang. Sahabat yang bertanya ini namanya Uwaimir. Uwaimir. Ya. Kemudian dia mendatangi lagi. Kemudian wahai Rasulullah, apa yang aku tanyakan kepadamu itu adalah kasus yang terjadi pada diriku dan istriku. Kemudian turunlah ayat di dalam surah An-Nur. Lalu Nabi pun membacakan ayat itu, mengingatkan dan menyebutkan dan memberitahukan kepada dua suami istri tersebut bahwa siksa di dunia itu lebih ringan daripada siksaan di akhirat kelak. Kemudian lantas berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh aku tidak berbohong. Ya. Sungguh aku tidak berbohong. Kemudian Nabi pun memanggil istrinya Uwaimir. Kata Nabi pun memberikan peringatan kepada istrinya seperti beliau memberikan peringatan kepada Uwaimir. Kemudian istrinya pun berkata, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sungguh Uwaimir yang telah berbohong. Maka Nabi pun mulailah mengatakan kepada Uwaimir, dia bersaksi bahwasanya ya dia tidak berkata dusta. Ya, dia berkata kalau seandainya dia berkata dusta, bahwasanya laknat Allah atasnya. Maka dia bersaksi 4 kali. Menyaksikan bahwasanya istrinya telah berzina. 4 kali dia berkata demikian. Kemudian yang kelima dia mengatakan laknat Allah atasku kalau seandainya aku berdusta. Kemudian setelah selesai Uwaimir, Nabi pun memanggil istrinya. Kemudian Nabi pun menyuruh istrinya bersumpah, maka istrinya pun bersumpah, demi Allah aku tidak berzina. Demi Allah aku tidak berzina. Tuduhan yang dia tuduhkan itu adalah tuduhan yang palsu. Ya. Maka kata dia, yang kelima dia mengatakan, kebencian Allah, kemurkaan Allah atasku, jika seandainya apa yang dia tuduhkan itu adalah suatu kebenaran.
Ya. Maka ya kemudian Nabi pun memisahkan kedua suami istri tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masalah ini disebut dengan masalah li'an. Masalah li'an ini adalah masalah seorang suami mendapati istrinya sedang berzina, sedangkan dia tidak punya saksi. Tuduhan seorang suami kepada istrinya yang sedang berzina. Kita tahu di dalam Islam mendatangkan atau menuduh seseorang berzina itu harus mendatangkan 4 orang saksi. Kalau seandainya dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dia yang dicambuk. Sedangkan kasus semacam ini adalah kasus yang luar biasa. Ya, dia mendapati istrinya di hadapannya berbuat zina yang dia lihat. Ya. Ketika dia ingin diam, maka diam dalam perkara yang besar. Kalau dia berbicara, maka dia akan dicambuk karena tidak memiliki saksi, sedangkan ini adalah istrinya. Dan terjadi pada seorang sahabat Uwaimir. Uwaimir menuduh istri beliau berbuat zina. Ya, beliau menuduh istri beliau berbuat zina. Ya. Maka Uwaimir pun datang kepada Nabi SAW meminta fatwa. Apa yang harus dia lakukan? Ya, Nabi pun tidak menjawab. Ya. Kata para ulama, ya itu di antara hikmah kenapa Nabi tidak menjawab. Karena kadang-kadang kalau sesuatu itu belum terjadi, kadang-kadang tidak perlu dijawab. Apalagi pertanyaannya adalah pertanyaan kadang-kadang tidak mungkin terjadi. Maka itu tidak perlu dijawab. Ya, kadang-kadang orang itu bertanya macam-macam. Kadang-kadang pertanyaannya itu tidak masuk akal dan tidak mungkin terjadi. Ya, makanya pernah ada seorang syekh ditanya, "Syekh, kalau saya naik ke bulan sekarang ini, di bulan saya berada, kapan saya puasa, kapan saya berhari raya?" Ya, kapan saya puasa, ini bulan di depan saya, kapan saya puasa, kapan saya hari raya? Kata syekh, akhirnya saya nulis di papan tulis nomor telepon. Nanti kalau sudah sampai ke bulan telepon saya, nanti akan saya jawab langsung. Akan saya berikan fatwa. Ya, ya itu pertanyaan tidak masuk akal. Ya, tidak mungkin terjadi. Ya. Maka Nabi pun demikian. Di sini Nabi tidak mau menjawab. Ya, karena Nabi SAW pikir tidak terjadi. Akhirnya pun Uwaimir datang kembali kepada Nabi SAW. Maka kata Uwaimir, "Wahai Rasulullah, apa yang aku tanyakan kepada engkau itu betul-betul terjadi pada keluarga." Nabi pun diam, tidak bisa menjawab. Sampai Allah turunkan surah, ya, di dalam surah An-Nur, ayat mula'anah. Ayat berbicara tentang melaknat suami istri. Maka mula'anah ini adalah salah satu bentuk perpisahan antara seorang suami dan istri. Mula'anah ini adalah seorang suami menuduh istrinya berzina, tetapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Karena kondisi seorang suami melihat istrinya berzina itu ada 3 kondisi. Imma dia bisa mendatangkan bukti, ya, menuduh orang berzina dia bisa mendatangkan bukti, maka dengan bukti tersebut, ya dengan 4 orang saksi. Atau dia tidak bisa mendatangkan bukti tapi istrinya mengaku, maka istrinya dirajam. Ya. Atau ya, dia tidak punya bukti, istrinya tidak mengaku. Maka sang suami disuruh bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, ya atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia yang dicambuk. Maka ketika dia bersumpah atas nama Allah, maka istrinya disuruh bersumpah juga. Kalau dia tidak mau, maka istrinya dirajam. Berarti betul dia berzina. Maka dia juga bersumpah atas nama Allah, menafikan, meniadakan tuduhan bahwasanya dituduh suaminya berzina, sehingga dia terbebas dari hukuman rajam. Ya, hukuman rajam. Makanya disebut dengan mula'anah. Maka suami itu bahasanya dilaknat. Suami itu bahasanya dilaknat Allah atas saya. Sedangkan istri bahasanya ghadaballah, kemurkaan Allah atas saya. Kemurkaan Allah, murka itu lebih besar daripada laknat. Kenapa dibedakan antara suami dengan istri? Karena suami ketika dia menuduh berzina, maka paling kemungkinan terjadi suami ini berdusta. Kemungkinan terjadi ada suami itu berdusta.
Dusta itu di bawah zina. Tetapi sang istri ketika dia kemungkinan terjelek bagi sang istri dia adalah berzina. Zina itu lebih besar daripada dusta. Maka bahasa istri ghadaballahu alayya. Ya, maka kemurkaan Allah atas saya. Ya, maka ulama Nabi di dalam ayat dibedakan antara suami dengan istri. Sedangkan istri memakai ghadab Allah, sedangkan suami memakai saya dilaknat oleh Allah jika seandainya saya berkata bohong. Ya. Maka mula anah ini ya terjadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau sudah dipanggil suami istri ini dipanggil ya, dinasihati dan tidak mau mengaku, sang suami kekeh dia melihat istrinya berzina, sedangkan sang istri juga kekeh dia tidak berzina, saya tidak berzina, dia mengatakan suaminya berdusta, maka di sini hakim menyuruh keduanya bersaksi. 4 kali saksian. Sang suami mengatakan, saya melihat istri saya fulana, disebutkan namanya, di hadapan umum, bukan berduaan, di hadapan umum. Hakim akan mengumpulkan di masjid atau di lapangan, dilihat oleh orang banyak. Ya. Maka dia menafikan, 4 kali dia mengatakan bahwasanya istrinya berzina. Yang kelimanya dia mengatakan, laknat saya atas Allah jika seandainya saya berkata bohong. Istrinya pun demikian. Dia mengatakan bahwasanya ya, dia tidak berzina. Ya. Kemudian terakhir dia katakan, ya, yang kelima dia katakan, kemurkaan Allah atas saya kalau seandainya yang dia tuduhkan itu ada sesuatu yang benar. Maka setelah itu hakim pun memisahkan keduanya selama-lamanya, tidak boleh kembali lagi. Maka kedua-duanya dipisahkan, suami dipisahkan, istri dipisahkan dan tidak boleh kembali lagi, tidak ada rujuk lagi setelah itu. Maka kedua-duanya dipisahkan selama-lamanya. Ya, tidak bisa kembali lagi suami istri tersebut. Maka li'an ini ya yang memisahkannya adalah seorang hakim. Bukan ketua masjid, bukan ustaz dan yang lainnya, tapi yang memisahkannya ini adalah hakim. Itu keputusan hakim. Ya. Maka tidak berhak yang memisahkannya ini kecuali seorang qadhi, seorang hakim. Bukan ya, ketua masjid, DKM masjid, ya, pian berlaknat berdua kada, ini salah. Ya. Maka yang memisahkannya adalah seorang hakim. Ini yang pertama. Yang kedua, dan hendaknya seorang suami jangan tergesa-gesa menuduh seorang istri. Kalau seandainya itu masih prasangka, ya, kecurigaan dan dia tidak melihat, ya, maka ini tidak boleh juga di dalam Islam. Makanya pernah ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya, dia mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waladat imra'ati ghulaman aswad. Wahai Rasulullah, saya punya anak, ya, istri saya melahirkan anak yang berwarna hitam. Dia putih. Ya, dia tidak terima anaknya hitam. Ya. Kemudian dia tidak terima, ya Rasulullah, anak saya kok hitam? Ya, saya putih. Maksudnya suami istrinya apa? Putih, tapi kok anak saya hitam? Kemudian kata Nabi SAW, halaka min ibil. Kata Nabi, engkau punya onta enggak? Punya. Ma launuha, kata Nabi SAW, apa warnanya? Humron, kata orang ini, adalah warna merah. Kata Nabi, apakah dia punya anak? Iya. Hal fihi min awraq, kata Nabi SAW, apakah anaknya ada warnanya abu-abu? Ada, ya Rasulullah. Kata Nabi, kenapa tidak warna merah? Kemudian orang ini, nazahu irq, mungkin dia berasal keturunannya, wahai Rasulullah. Mungkin ada bapak onta, kakeknya onta itu warnanya abu. Kata Nabi, anakmu ini mungkin juga berasal keturunan sebelumnya. Iya. Nah, kebetulan aja nasibnya warnanya hitam macam itu. Maka juga tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian zina yang terjadi dari wanita ketika dia berpasangan, ketika dia berzina itu lebih besar daripada zinahnya seorang laki. Zina itu secara umum adalah dosa yang sangat besar, sangat yang besar. Tapi kalau terjadi pada wanita ini lebih besar lagi. Apalagi wanita itu sudah bersuami. Kenapa? Karena itu merusak ranjangnya sang suami. Karena akan bercampurnya air, itu khususnya akan terhilangnya nasab. Tidak jelasnya nasab, ya. Siapa yang dikandung anak siapa? Ya. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, zina yang terjadi pada seorang wanita itu lebih besar
ya mafsadatnya, mudaratnya ketimbang zina yang terjadi pada seorang laki-laki. Karena itu akan merusak ya nasab. Akan merusak nasab. Makanya kata para ulama, ya, jika ada seorang wanita yang sudah berzina, ya, dan dia berpasangan, maka ahlul ilm berselisih, ya, apa yang harus dilakukan sang suami kalau seandainya wanita tersebut bertaubat. Ada suami istri, pasangannya, istrinya berzina. La qadarullah, dia berzina. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diketahui oleh suaminya. Apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Apakah dia ya boleh menggaulinya ketika sang suami tersebut ingin mempertahankannya? Ya, para ulama ya mengatakan kalau ada seorang wanita berpasangan, sudah menikah, kemudian berzina, kemudian dia bertaubat, maka boleh saja sang suami tersebut tidak menceraikannya. Kalau seandainya wanita itu sudah benar-benar bertaubat, ya. Kenapa? Karena memaafkan itu lebih baik. Ya. Tetapi kata para ulama, apa yang harus dilakukan sang suami tersebut ketika dia sudah berzina? Apakah dia menunggu wanita tersebut suci sehingga dia suci dari haidnya baru dia gauli, ataukah tidak? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang rajih di kalangan para ulama adalah bahwasanya boleh dia gauli selama dia yakin bahwasanya wanita tersebut tidak hamil. Tapi kalau seandainya dia hamil, wanita tersebut tidak boleh disentuh oleh suaminya. Walaupun dia sudah bertaubat sampai dia melahirkan. Agar tidak bercampur ya air suaminya dengan air orang lain. Ya, tidak bercampur air suaminya dengan air orang lain. Ya, ini menunjukkan mudarat zina tersebut. Ya. Dan tidak boleh seorang pasangan itu tinggal terhadap suami penzina atau istri penzina. Jika dia sudah menikah, suaminya berzina, maka tidak boleh wanita tinggal bersama laki-laki penzina sampai dia bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat terus-menerus, itu pisah. Kenapa? Karena tidak boleh seorang wanita mukminah tinggal dengan laki-laki penzina. Sebaliknya, seorang laki-laki juga tidak boleh dia tinggal bersama seorang istri yang suka berzina. Dia bertaubat, kemudian berzina, dia bertaubat, maka dia tinggal, nggak boleh dia berpisah. Dia harus berpisah, wajib dia berpisah. Karena seorang mukmin tidak pantas dia menikahi wanita penzina. Sebaliknya, wanita muslimah tidak pantas dia menikahi laki-laki penzina. Tapi kalau seandainya terjadi, la qadarullah, seandainya terjadi seorang istri berzina, suaminya tidak tahu, apakah dia mengasih tahu terhadap suaminya dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama tidak perlu dia kasih tahu. Dia cukup bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuha. Iya. Taubat dengan Allah, maka tidak perlu dia kasih tahu. Kenapa? Karena maslahat tidak dia kasih tahu itu lebih besar. Ketimbang dia kasih tahu akan menimbulkan mudarat yang luar biasa. Bisa jadi suaminya membunuhnya karena tidak terima, ya, dan berbagai macam kata para ulama akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka kata para ulama secara asal selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak perlu diceritakan kepada ustaz ini berzina kayak apa nah. Tidak perlu, ya. Dan saya sering ya. Dulu saya di Madinah sering dapat masalah kasus semacam ini. Ya, maka tidak perlu dia ceritakan. Ya, tidak perlu dia ceritakan, cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan dosa itu yang diketahui hanya Allah dengan dia saja. Kalau seandainya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka zina ini luar biasa, dan apalagi pada zaman sekarang ini, subhanallah, illa man rahimah rabbuh, ya, kecuali siapa-siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitu mudahnya orang ya terjerumus dalam perzinahan ini. Apalagi sekarang ini begitu mudah orang ya melihat di HP, melihat di komputer, melihat di laptop, ya hal-hal yang tidak baik, apalagi di rumahnya ada televisi dan semisalnya. Maka penting ya seorang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan zina, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istrinya diberikan iffah, dan seorang istri meminta kepada Allah agar suaminya juga diberikan iffah, ya, dijaga kehormatannya, ya, tidak melihat sesuatu yang haram, yang menundukkan pandangan. Ini penting. Ya, makanya di dalam Islam itu ditutup semua hal-hal yang membawa kepada perbuatan zina, dan yang paling banyak membawa ke zina itu adalah pandangan mata. Ya, maka ini hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, apalagi ya kita kadang-kadang
Bahkan sebagian orang mengaji itu kadang-kadang saya lihat tidak risih dia. Makan bersama di restoran, dia dan istrinya, temannya dengan istrinya satu meja. Ini tidak benar ini. Ya, ini tidak benar. Namanya wanita itu menimbulkan fitnah. Walau teman Anda berjenggot, jangan percaya Anda. Karena syaitan itu bisa masuk kepada siapa saja. Wanita itu semakin dia tertutup, semakin dia aman. Semakin dia tidak terlihat, semakin dia aman. Ya. Maka ini penting ya, kita jaga anak kita, istri kita dari hal-hal yang semacam ini. Apalagi zaman sekarang ini zaman yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak tahu bermaksiat apa yang terjadi pada keluarga kita. Iya. Di saat kita tidur, dia megang HP, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka butuh ya tawakal kepada Allah, ya bertawakal kepada Allah, meminta terus kepada Allah, dan jangan merasa kita itu aman dari fitnah, ya terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi kita, anak kita, istri kita, keluarga kita dari fitnah. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja, nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah li'an ini. Baik, kalau ada yang bertanya silahkan. Iya, kafarah itu cuma suami yang mengharamkan. Lain masalah puasa. Kalau masalah puasa kedua-duanya. Ketika dia berhubungan intim, puasa di bulan Ramadan, itu kedua-duanya. Tapi kalau kafarat dzihar ini kan yang berbuat suami. Suami yang mengatakan anti ka dhahri ummi. Istri tidak punya dosa. Ya, istri itu mendapatkan kezaliman dari suami. Wallahu taala alam. Taib. Iya, jika seandainya wanita itu hamil di luar pernikahan, itu dinasabkan kepada umminya, dinasabkan kepada ummi. Seperti li'an ini juga. Li'an tadi, kalau seandainya sang wanita tadi hamil, dia berzina hamil, kemudian terjadi mula'anah tadi li'an, maka jika sang suami tersebut di li'annya itu meniadakan, ini bukan anakku. Dia katakan demi Allah ini bukan anakku, dia meniadakan ketika li'an, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan kepada abahnya. Walaupun sebelumnya ada pernikahan. Kemudian suaminya mengatakan ini bukan anak saya, ini bukan anak saya. Ya, maka itu dinasabkan kepada ibunya. Ya, dinasabkan kepada ibunya. Sebab itu pula anak yang didapatkan bukan hubungan syar'i itu dinasabkan kepada ibunya. Ya, tetapi walaupun dinasabkan kepada ibunya, berarti abahnya yang asli itu boleh menikahi lagi, tetap kada boleh. Tetap kada boleh berlaku, ya tetap kada boleh, dia tidak boleh menikahi, ya apa macam. Tetapi hukum syar'inya, ya hukum syar'inya adalah tidak dinasabkan, tidak mewarisi dari ayahnya dan seterusnya. Dia tidak bisa jadi wali untuk anaknya kalau seandainya anaknya adalah seorang wanita ketika menikah kelak. Taib. Iya. Iya. Itu soalnya ulun tunggu dari tadi. Baik. Li'an itu kenapa disyariatkan li'an? Karena mustahil seorang suami itu menuduh istrinya berzina, ya menuduh istrinya berzina kecuali kemungkinan besar terjadi. Dihar. Iya. Kau bagikan punggung ayahku. Taib. Pertama, seorang istri mengatakan engkau bagikan punggung ayahku. Apakah terjadi dihar? Tidak. Karena istri tidak bisa mengharamkan. Karena talak itu di tangan pria. Ya, makanya kalau istri diperbolehkan semacam itu didihar terus setiap hari. Ya didihar terus kita tiap hari. Ya. Iya, pendapat yang rajih, CCTV bukan saksi. Bukan, jadi saksi itu yang melihat langsung.
melihat langsung. Berdasarkan pendapat yang rajih di kalangan para ulama. Jadi saksi melihat. Makanya membuktikan zina itu dari zaman Nabi itu tidak ada orang itu dengan saksi. Dari zaman Nabi. Ya, dari zaman Nabi sampai tidak ada dengan saksi. Kebanyakan itu adalah dengan cara mengaku. Dia mengaku ikrar dengan mengaku. Dan itu terjadi cuma 2 kali saja. Ya, terjadi 2 kali saja zaman Nabi sampai sekarang ini. Kenapa? Karena membuktikan orang itu dengan persaksian itu sangat susah. Ya, ketika dia melihat tuh saksinya kayak apa? Kada sembahyang, kadang-kadang. Ya, terus saksi itu tidak semuanya dia ambil. Terus dia apakah melihat ya dengan benar semacam apa? Maka itu susah. Ya, makanya tidak gampangan orang itu dirajam, tidak digampangan orang itu dicambuk ya ketika dia berzina. Ya, karena persyaratannya sangat ketat. Ya. Wallahu taala alam. Baik. Zihar tadi kan mengharapkan istrinya untuk dijauhi oleh suami. Itu bagaimana ini? Apakah talaknya jatuh talak 1 atau talak 2 atau talak 3 dihitung sebagai talak? Ya. Jazakallahu khair. Zihar bukan talak. Zihar bukan talak, tapi perbuatan dosa. Perbuatan zalim seorang suami kepada istrinya. Dia mengatakan, engkau bagian punggung ibuku, dia mengharamkan dirinya untuk pergauli istrinya. Walaupun niatnya talak, bukan talak. Itu tidak jatuh. Ya, dia bukan talak, tapi dia zihar. Dia zihar, ya maka dihukumi hukum zihar. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Nih. Oh, nggih. Ya. Apakah istri boleh memanggil suaminya abah? Abah, iya. Nggih. Karena Bapak, ya, selama ungkapan itu adalah ungkapan kasih sayang. Bukan ungkapan benci, sudah tua misalnya dipanggil abah ya. Tapi ungkapan sayang tidak ada masalah dipanggil abah ya. Itu tidak ada masalah. Atau sang suami memanggil istrinya adek misalnya ya, maka tidak mengapa ya. Itu bukan zihar ya. Wallahu taala alam. Nggih. Zihar itu kan bayar kafarat. Nggih. Boleh hutang apa? Ya. Karena Bapak, ya tidak ada masalah. Bayar kafarahnya dengan cara berhutang boleh, tapi dengan syarat dilunasi hutangnya. Kalau dia tidak mampu, tidak bisa bayar, ya maka dia berpuasa. Ya dia berpuasa terlebih dahulu. Kalau nggak sanggup, baru dia membayar kafaratul zihar. Ya boleh. Kada boleh. Ya, enggak boleh, ya, enggak boleh. Baik. Ya. Iya boleh, dia zihar juga dia katakan engkau bagaikan perut ibuku. Punggung aja kada boleh apalagi perut. Iya, apa saja dia serupakan dengan sesuatu yang haram, yang mengaitkan bahwasanya tidak boleh menggauli, maka tidak boleh. Iya. Kadeda dia tidak boleh menggauli sampai dia bayar kafarahnya. Wallahu taala. Tapi kalau dia cium rayu, mencium, memeluk tidak ada masalah. Yang dilarang itu menggauli. Taib. Iya. Ada nanti pembahasannya, sengaja langsung sembunyikan. minggu depan insyaallah ada nanti. Kata Nabi SAW, lihatlah kepada anaknya, kata Nabi SAW. Apakah mirip si fulan atau mirip si fulan? Kemudian kata sahabat, wahai Rasulullah, mirip si fulan. Ya, nanti ada pembahasannya. Beda, kalau mula'anah itu berkaitan tentang masalah suami istri. Kalau mubahalah itu tidak, itu berkaitan tentang masalah ada orang berkata benar atau berkata dusta, misalnya berdebat seseorang, saya atas alal haq, saya di atas manhaj yang benar, kamu di atas manhaj yang salah. Ya, berdebat di hadapan masyarakat. Masyarakat awam tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Akhirnya dia mubahalah. Beda. Kalau mula'anah itu berkaitan dengan kasus suami istri.
Kalau mubahalah tidak, ya berkaitan tentang orang menuduh si fulan di atas kesesatan atau dia bersumpah dengan sumpah palsu, saya bersumpah dengan sumpah yang benar, tapi sifatnya lebih umum ketimbang sifat mula'anah, ya. Itu ya, tapi itu tidak dinamakan mubahalah, ya. Tidak dinamakan mubahalah, tapi itu mula'anah. Ya, kalau mubahalah itu ya tidak kasus suami istri, tidak kasus suami istri, walaupun ada kepemiripan dalam makna sumpah. Tetapi tentu sumpah jenis sumpahnya pun juga berbeda. Karena mubahalah tidak seperti itu sumpahnya. Ya. Maka mula'anah ini dikhususkan untuk suami istri. Taib. Ada lagi yang lain, saya kira cukup ya. Kemarin ulun sempat menjawab pertanyaan pian, ulun ingat masih tentang masalah wanita yang suaminya meninggal belum disentuh. Ulun terbalik jawabannya. Bahwasanya wanita yang belum disentuh kemudian meninggal suaminya itu iddahnya iddah mutawaffa, yaitu 4 bulan 10 hari. Ya. Iddahnya iddah mutawaffa. Ulun semalam jawab tidak ada iddahnya. Iddahnya adalah iddah 4 bulan 10 hari walaupun belum disentuh. Iya. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.